Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bramil Vanda dari Vanda Capital. Kali ini kita akan bahas buku Margin of Safety bab 2 part kedua. Jadi Seth Klarman ini terkenal sebagai Oracle of Boston. Warren Buffett terkenal sebagai Oracle of Omaha. Dan Seth Klarman ini digadang-gadang jadi penggantinya Warren Buffett ketika Warren Buffett tiada. Nah, kita sekarang ke judul atau subbab, yaitu Wall Street lebih suka underwriting daripada jadi broker saham. Jadi Wall Street ini berarti kalau di Indonesia ada perusahaan sekuritas, itu lebih suka kegiatan underwriting atau melakukan IPO daripada dia cuma jadi broker saham. Nah, underwriting itu bikin produk sendiri dari IPO. IPO berarti menjual saham baru atau penjualan obligasi. Jadi, kedua proses ini disebut underwriting. Nah, kenapa kok perusahaan sekuritas lebih suka underwriting daripada cuma jadi broker? Karena dapat fee-nya itu lebih banyak di perusahaan yang melakukan underwriting. Perusahaan sekuritas itu dapat 2-8% dari total nilai underwriting. Contoh, ada perusahaan IPO 10 triliun. Maka perusahaan sekuritasnya itu dapat 200-800 miliar dari hasil IPO itu. Jadi jumlah yang sangat besar. Karena itu banyak perusahaan sekuritas yang berlomba-lomba jadi perusahaan underwriting. Terus berikutnya adalah perusahaan sekuritas itu dapat 1,5-3% dari menjual produk-produk underwriting. Jadi contoh ada reksadana baru, maka dia yang menjual lewat perusahaan sekuritas itu, perusahaan sekuritas yang menjual itu dapat 1,5-3% dari hasil jualan produk. Sedangkan perusahaan sekuritas itu dapat 0,2-0,5% dari fee broker. Jadi kalau kita jual beli saham itu perusahaan sekuritas cuma dapat 0,2-0,5% dari kegiatan itu, kita menjual saham atau trading itu. Jadi karena itu perusahaan sekuritas tentu saja suka yang imbal hasilnya lebih besar, yaitu proses underwriting atau menjual produk underwriting. Perusahaan sekuritas sebagai underwriter dan issuer atau perusahaan yang melakukan IPO itu mengendalikan satu waktu. Jadi dia menjual kapan, harus IPO. Contoh, harusnya IPO itu kalau ingin untung maksimal itu dilakukan saat pasar sedang bullish atau saat pasar sedang tinggi. Jadi orang-orang semua optimis. Ketika melakukan IPO mahal, pasar pun mau membeli. Nah, itu ditentukan oleh underwriter dan issuer-nya. Underwriter dan issuer ini mengendalikan harga. Jadi ketika di pasar bullish maka banyak IPO yang harganya mahal sekali, PE-nya sampai 30, PBV-nya sampai lebih dari 5. Itu karena yang mengendalikan adalah underwriter dan issuer. Kemudian yang berikutnya adalah nilai. Jadi nilai dari perusahaan ini berhubungan dengan harga, kemudian juga laporan keuangan. Jadi 4 hal ini itu dikuasai oleh underwriter dan issuer. Nah, yang terjadi adalah karena 4 hal ini dikuasai oleh underwriter dan issuer, maka keuntungan itu ada di pihak mereka. Jadi ini adalah kelebihan dari underwriter dan issuer dibandingkan investor atau trader. Karena mereka yang mengetahui jeroan, menentukan segalanya, menentukan harga, menentukan nilai, menentukan harga, menentukan laporan keuangannya juga. Karena terjadi hal itu, maka
pasti keuntungan itu hampir pasti itu di tangan underwriter dan issuer. Nah, contoh berikutnya dari closed end fund. Jadi closed end fund ini reksadana dari contoh tingkat besarannya dapat fee itu dari $10 itu 92% masuk ke fundnya. Jadi reksadanya cuma dapat 92%, tapi 8%-nya itu masuk ke broker. Jadi itu besar sekali fee yang didapat oleh perusahaan sekuritas. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita itu membeli IPO atau membelikan obligasi itu, kita harus benar-benar menganalisa sendiri dari laporan keuangan, terus prospektusnya. Kenapa? Karena bisa jadi karena keuntungan yang sangat besar dari perusahaan sekuritas ini ketika melakukan IPO, maka perusahaan sekuritas ini bekerja sama dengan issuer perusahaan yang ingin IPO untuk menipu investor. Jadi investor harus melakukan analisa sendiri. Coba berikutnya, Wall Street itu fokusnya jangka pendek. Berarti kalau di Indonesia, perusahaan sekuritas itu fokusnya jangka pendek. Nah, fee di depan atau upfront fee itu bikin fokusnya dari perusahaan sekuritas itu untuk depan. Untuk jangka pendek. Kenapa? Karena semakin banyak dia melakukan transaksi, berarti dia semakin untung. Dia tidak memikirkan jangka panjang, tidak memikirkan keuntungan investor. Karena dia lebih butuh pada fee-nya. Semakin banyak fee, dia semakin kaya. Jadi ini contohnya, Seth Klarman ngasih contoh. Dulu di tahun 1987, banyak perusahaan sampah, perusahaan yang mau bangkrut itu bikin ekuitisasi, jadi penjualan saham dari perusahaannya. Padahal perusahaan itu mau bangkrut. Yang terjadi adalah ketika saham dijual, perusahaan itu dapat uang lagi, jadi cuma memperlama kebangkrutan. Harusnya di 1987, tapi bangkrutnya di 1990. Dan ini banyak sekali terjadi di tahun itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena fee di depan tadi. Jadi perusahaan-perusahaan sekuritas itu dapat fee dari IPO, right issue maupun penciptaan atau pembuatan obligasi. Banyak orang itu bekerja di Wall Street, kalau di Indonesia bekerja di perusahaan sekuritas karena ingin cepat kaya. Nah, setelah jadi kaya, dia akan pensiun. Dia mengumpulkan banyak kekayaan dari bekerja di perusahaan sekuritas untuk pensiun atau melakukan hal lain yang dia suka di kesempatan yang lain. Dan banyak seperti ini. Karena itu mindsetnya adalah yang penting untung dulu. Masalah keuntungan investor itu masalah bodoh. Karena nanti saya juga tidak akan lama di bisnis ini. Nah, seperti itu. Karena mindsetnya seperti ini, maka banyak broker atau banyak karyawan perusahaan sekuritas itu fokusnya di jangka pendek. Akibatnya tidak mempedulikan resiko atau keamanan dana dari investor. Selain itu, banyak karyawan atau banyak orang yang bekerja di perusahaan sekuritas itu percaya kalau investor atau trader atau nasabah mereka atau klien mereka itu tidak setia. Nah, karena itu maka mereka menyikapinya atau bersikap dengan fokusnya jangka pendek juga. Pokoknya selama jadi klien saya beberapa tahun di sini, maka saya harus dapat banyak uang dari orang ini. Seperti itu. Akibatnya tentu saja nasabahnya jadi tidak puas dan berpindah ke sekuritas lain. Jadi ini lebih seperti ramalan yang dia wujudkan sendiri.
karena apa yang dia percayakan dari ramalan itu. Jadi seperti itu buku Margin of Safety bab 2 part kedua. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.